Saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Saudaraku, semut adalah binatang yang paling lemah. Sekali kita gencet saja, dia pasti akan langsung mati. Namun demikian, semut tidak pernah menjadikan kelemahannya itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nyaris kita tidak akan pernah menemukan seekor semut yang tidur pulas kekenyangan atau berleha-leha sebentar untuk beristirahat. Tidak sama sekali. Semut akan selalu kita temukan dalam keadaan sedang bekerja. Dia berjalan terus untuk mencari makanan yang bisa ia simpan. Dan ketika ia menemukannya, ia akan berusaha mengangkatnya dan membawanya ke dalam lubang sarangnya. Sekalipun jauh, semut tidak akan pernah berhenti bekerja. Dia terus bekerja. Di saat binatang lain tidur pulas karena kekenyangan, semut terus bekerja tanpa henti. Tidak heran kita tidak akan pernah menemukan semut mati kelaparan. Dia bahkan sudah memiliki lumbung persediaan makanan yang cukup untuk berbulan-bulan lamanya. Berbeda dengan binatang predator lainnya yang hanya berburu ketika ia lapar dan langsung tidur kekenyangan tanpa memikirkan hari esok. Firman Tuhan yang kita baca di atas mengajar kita untuk belajar kepada semut. Pertanyaannya, mengapa kita harus belajar kepada semut? Karena semut adalah binatang yang paling rajin dari segala binatang-binatang yang lainnya. Sebagai manusia, tentu kita diberikan hikmat kebijaksanaan melebihi semut itu. Namun sayangnya dalam hal kerajinan, kita seringkali kalah dengan semut. Oleh sebab itu, Alkitab mengajar kita untuk belajar kepada semut, agar kita tidak bermalas-malasan, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hidup kita. Amsal 13 ayat yang keempat berkata, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Saudara, dimanapun di belahan bumi ini, tidak ada seorang pemalas pun yang bisa meraih kesuksesan. Tempat yang tepat bagi seorang pemalas adalah di tangga paling bawah kehidupan ini. Dan ganjaran yang paling pas bagi seorang yang malas adalah kemiskinan. Mengapa? Sebab kemalasan membuat kita menjadi lamban dan bodoh. Kemalasan juga bukanlah karakter yang membuat kita menjadi maksimal seperti yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak seorang pun di dunia ini yang malas lalu meraih keberhasilan. Bahkan keberuntungan pun tampaknya enggan menghampiri seorang pemalas. Karena itu, belajar dari firman Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang rajin dalam segala hal. Jika untuk hal yang kecil yang dipercayakan kepada kita saja kita bermalas-malasan, siapakah yang akan bersedia mempercayakan hal yang besar untuk kita kerjakan? Kalau untuk perkara kecil saja kita malas dan lamban, bagaimana mungkin orang seperti itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar? Dengan kata lain, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, mari kita menjadi orang-orang yang tidak malas. Dan salah satu hal agar kita tidak menjadi pemalas adalah jangan pernah menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan. Kalau bisa sekarang, lakukan sekarang. Kalau bisa hari ini, lakukan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh.
Namun banyak orang menjadi bodoh karena ia malas. Kemalasan tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi maksimal. Dan ingatlah, kemalasan bukan hanya sebuah kebiasaan buruk, tetapi juga sebuah kejahatan di mata Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita menjadi bijak dan jadilah orang-orang yang rajin dan senantiasa menjadi pemenang di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong dan menuntun kami untuk kami senantiasa rajin mengerjakan perkara-perkara yang dipercayakan kepada kami. Baiklah kami melakukannya dengan setia, melakukannya dengan penuh semangat, melakukannya dengan dedikasi yang tinggi, agar olehnya kami boleh melihat hal-hal yang baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pergi menjauhi roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.